Shalom, perkenalkan, nama saya Rafael Kristiadi Budi Pratama dari kelas 12 MIA 1. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit firman mengenai HAM atau hak asasi manusia. Sebelum mulai, mari kita sejenak berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Sebentar hamba ingin memberikan sedikit firman. Kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam hidup kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit firman mengenai HAM atau hak asasi manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih artinya HAM itu menurut Alkitab. Dalam rangkuman Kejadian dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia, yang melekat secara kodrati pada diri manusia sebagai karunia Allah. Saya percaya Allah kita Allah yang baik. Dia tahu yang paling baik untuk hambanya. Jadi dikatakan bahwa HAM ternyata adalah karunia atau pemberian Tuhan. Pasti ada maksud tertentu supaya manusia tetap berada di jalan Allah. Terdapat dua konsep yang mendasar mengenai HAM pada sudut pandang iman Kristen, yaitu yang pertama ada konsep kedaulatan Allah yang universal. Di dalam terang iman Kristen, kita mengakui bahwa HAM bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Jadi, tidak ada seorang pun yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut kecuali Allah sendiri. Pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Sesungguhnya pelanggaran HAM telah terjadi sejak adanya manusia. Dahulu, pelanggaran HAM dilakukan berkisar pada perbudakan atau diskriminasi rasial. Sekarang, pelanggaran HAM yang terjadi lebih bersifat sistematik dan terstruktur. Misalnya, pelanggaran dilakukan untuk menyusun peraturan atau perundang-undangan yang meragukan bahkan menindas orang kecil. Tindakan yang membiarkan terjadinya kekerasan juga merupakan pelanggaran HAM. Karena itu, Tuhan mengecam dengan keras tentang diskriminasi ataupun pelanggaran HAM. Karena melanggar HAM juga melanggar juga ketetapan yang sudah Allah buat. Yang kedua ada citra Allah atau imago Dei. Pada diri setiap manusia dalam kisah penciptaan secara gambling disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Terdapat pada Kejadian 1 ayat 29 atau dikenal dengan istilah imago Dei atau imago yang artinya citra atau gambar dan Dei yang artinya Allah. Hal tersebut berarti manusia secara unik memantulkan Allah yang bermartabat. Citra Allah yang melekat pada manusia itu juga mengandung kewajiban-kewajiban asasi yang sebanding. Misalnya manusia memantulkan Allah yang adil dengan kewajibannya untuk menegakkan keadilan. Tiap orang diciptakan sama berharganya di hadapan Allah, apapun latar belakang usia, suku, dan lain-lain. Di hadapan Allah, dalam hal ini tidak ada Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua yang adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian orang memiliki hak yang sama. Untuk itu ia wajib mewujudkan kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai citra Allah. Dalam Alkitab disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengenai buah roh, dan yang paling pertama disebutkan adalah kasih. Dalam Kristus kita diajarkan untuk saling mengasihi dalam artian menghargai serta menghormati setiap orang walau dalam kemajemukan. Tuhan Yesus pun tidak memandang setiap orang berbeda, tetapi memandang kita sebagai umatnya adalah sama. Walau ada yang miskin, kaya, hitam, atau putih, tetap Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian, kita sebagai anak Allah harus menjadi teladan dan cerminan Kristus dalam kehidupan sehari-hari.
Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami yang berikutnya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semoga firman yang saya sampaikan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.